Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di Radio World's Last Chance. Saya Mario Nugraha dan bersama saya telah hadir juga Doni Alexander. Halo Mario, dan terima kasih juga sudah mendengarkan kami para pendengar sekalian. Nah, para pendengar, jika Anda sudah pernah mengunjungi situs web kami atau mendengarkan banyak dari program-program kami, maka Anda pasti sudah tahu bahwa di WLC, kami yakin bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir dari sejarah bumi ini. Dalam waktu dekat, Yahusua akan kembali untuk mendirikan kerajaan kekal Yahwa di bumi. Pertanyaan kita semua adalah, bagaimana kita mempersiapkan diri? Doni dan para pendengar, pikirkan tentang kehidupan sehari-hari Anda sejenak, kesibukan aktivitas harian Anda. Anda bangun di pagi hari, ya, mungkin Anda sedikit terlambat, sehingga Anda terburu-buru untuk berangkat agar dapat tiba di tempat kerja tepat waktu. Alih-alih meluangkan waktu untuk melakukan renungan pribadi, Anda pun memutuskan untuk berdoa sambil mengemudi ke tempat kerja. Tapi, astaga, si brengsek itu tiba-tiba saja memotong jalan. Hampir saja kita mengalami kecelakaan. Apa yang dia pikirkan? Anda kemudian mempercepat kendaraan Anda untuk mendahului dan melihat pengemudi mobil itu. Nah, itu dia. Astaga, dia perempuan. Aduh, pantas saja. Apakah saya harus memberitahu istri Anda, Mario, bahwa Anda baru saja berkata kasar? Nah, Anda mengerti maksud saya, Doni? Ya. Kita harus berurusan dengan banyak hal yang mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali, wajah yang kita perlihatkan kepada dunia dapat terlihat sangat baik dan sopan dan benar-benar Kristiani. Tapi pada kenyataannya, di balik tampilan tata krama yang baik, terdapat sebuah bejana kemarahan dan kejengkelan yang mendidih. Pada zaman sekarang, ini mungkin terdengar normal. Itu yang kita semua hadapi sehari-hari. Tapi perhatikanlah bejana emosi yang mendidih yang terdapat di dalam hati kita masing-masing. Dan kemudian, bertanyalah pada diri Anda sendiri. Apakah Anda siap untuk hidup di hadirat Yahwa? Apakah Anda siap untuk hidup di dalam kerajaan kasih? Iya, dan mewakili diri saya sendiri, oh tidak. Saya merasa belum siap untuk itu, Mario. Ya, bukan hanya Anda, Doni. Saya pikir adalah aman jika Anda menganggap kita semua belum siap. Saya juga belum siap untuk itu. Dan ini menjadi sebuah masalah karena saya percaya dengan segenap hati dan jiwa saya bahwa Yahusua akan segera kembali. Jadi, bagaimana caranya dari tempat kita sekarang agar kita bisa hidup bersama Yahwa? Kita semua adalah pendosa, itu fakta. Dan adalah merupakan fakta juga bahwa dosa memisahkan kita dari Yahwa. Mario, tolong buka kitab 1 Timotius pasal 6 dan bacakan ayat 15 dan 16 untuk kita. Oke. Di situ Paulus memberikan gambaran yang menarik tentang Bapa dari sudut pandang manusia yang sudah jatuh. Nah, silakan baca jika Anda sudah mendapatkannya, Mario. Penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yahwa bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dan itu bukan hanya terang, itu adalah energi. Energi murni ini yang mengalir dari sang sumber segala kehidupan dan kebahagiaan akan membinasakan semua dosa dimanapun dosa itu berada. Dan karena kita adalah orang-orang berdosa, maka energi murni itu juga akan membinasakan kita. Ini bukan berita baru. Sudah selalu terjadi seperti itu. Buka kitab Keluaran pasal 33. Anda tentu ingat ketika Musa telah menghabiskan banyak waktu di Gunung Sinai bersama Yahwa. Iya, saya ingat itu, Doni. Musa begitu kagum pada keindahan karakter Yahwa sehingga dia rindu untuk lebih dekat lagi. Dia ingin melihat Yahwa secara langsung. Ya, betul sekali, Mario. Tolong bacakan, Mario, kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai ayat 23. Silakan. Dan Musa menjawab, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Yahwa di depanmu.
Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Yahwa, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian, aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi itulah yang terjadi. Musa bersembunyi di celah batu ketika Yang Maha Kuasa lewat. Kemudian Yahwa menarik tangannya agar Musa bisa melihat punggung Yahwa. Dan kemudian saya menyukai apa yang terjadi selanjutnya. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Anda harus tertawa. Musa memohon untuk melihat wajah Yahwa dan dia tidak bisa. Tetapi segera setelah dia diizinkan untuk melihat punggung Yahwa, apa yang dilakukan? Dia bergegas dan membungkuk dan menyembah. Ya, begitulah. Saya juga akan melakukannya. Anda bagaimana, Doni? Ya, sudah pasti saya pun akan begitu, Mario. Tapi saya suka bagian ini, Mario, karena di sini Musa tampil seperti rekan perjanjian lama dari Petrus perjanjian baru. Dia meminta sesuatu, tetapi sebenarnya dia tidak punya gambaran jelas bagaimana besarnya dampak yang akan muncul dari permintaannya. Tapi dia sangat mengasihi Yahwa. Jadi dia tetap bertanya. Dia langsung ceplos. Dan Anda tahu, Yahwa tidak mungkin tidak menyukai bentuk kepasrahan seperti ini, Doni. Oh ya, itu sangat berharga baginya. Tapi inilah masalahnya. Pengalaman Musa adalah gambaran dari apa yang terjadi ketika orang-orang percaya yang paling tulus dan setia datang ke hadirat pribadi Yang Maha Kuasa. Hadiratnya mengagumkan, dan tentu saja itu pasti menakutkan. Dan Anda pun menjadi sadar bahwa Anda hanyalah debu. Benar. Sekarang saya ingin Anda membandingkannya dengan Kitab Wahyu pasal 21, ayat 1-4. Inilah tujuan akhirnya. Inilah yang diusahakan dalam rencana keselamatan. Realitas yang akan terbuka di hadapan kita di bumi yang baru, ketika kekekalan terbentang di hadapan kita. Bagaimana, Mario? Sudah dapat? Ya. Oke, tolong dibacakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Eloa mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini sangat berbeda dengan apa yang dialami Musa. Anda tidak dapat menghapus air mata seseorang ketika Anda membelakangi mereka. Dan di sini kita dapat melihat ada perubahan yang telah terjadi. Ada transformasi yang telah terjadi. Ya, dan Anda tahu, perubahan itu bukan pada Yahwa. Dia tidak berhenti memancarkan energi murni dari terang yang tak terhampiri itu. Tidak. Perubahan yang terjadi ini adalah perubahan yang terjadi di dalam hati orang-orang yang telah ditebus. Benar. Anda tahu, kembali ke urusan terang yang tak terhampiri ini. Hal ini benar-benar mengejutkan saat saya memikirkannya, Doni. Makhluk yang begitu perkasa, begitu suci, yang kesuciannya tidak terkatakan. Bagaimana Anda menjalin hubungan dengan sosok yang seperti itu, Doni? Sebenarnya kita tidak bisa. Tapi itulah mengapa Yahwa menyediakan Yahuswa, anak tunggalnya. Dan ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Sang Juru Selamat sepenuhnya adalah manusia. Ya, dia memiliki sifat yang sama seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia tidak ilahi. Karena jika dia bersifat ilahi, maka dia tidak akan bisa menebus rasi yang telah jatuh ke dalam dosa. Tapi lebih dari itu, Yahuswa adalah jembatan yang menghubungkan manusia yang telah jatuh dengan Bapa. Benar. Dia melakukan lebih dari sekedar mati untuk orang-orang berdosa. Dia mengungkapkan kepada kita seperti apa Bapa jika dia adalah manusia. Jadi Yahuswa makan bersama dengan orang-orang berdosa dan para sampah masyarakat. Iya, karena Bapa mengasihi dan menerima orang-orang berdosa yang berpaling kepadanya. Yahuswa tidak menarik jubah kekudusannya dan memisahkan diri dari mereka. Sementara orang-orang Farisi melakukan hal itu. Dan itulah sebabnya mereka mencela Yahuswa di depan orang-orang sambil berkata, orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Padahal sebenarnya itulah alasan Yahuswa datang, untuk mengungkapkan kepada dunia kasih Bapa bagi orang-orang berdosa. Iya benar. Dan ketika Yahuswa berbicara dengan lembut kepada seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berzina, dia berkata kepadanya, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
kita harus mengetahui bahwa itulah yang akan dikatakan Bapa jika dia berada dalam situasi yang sama. Dalam semua perkataan dan tindakan Yahusua, kita harus mendengar dan melihat kata-kata dan tindakan dari sosok yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri tersebut. Itulah tujuan Yahwa menyediakan juru selamat. Oke, saya jadi teringat pada sebuah ayat dalam kitab Yesaya, Doni. Saya rasa ini ada di dalam, kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya tangan Yahwa tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosamu. Dosa-dosa kitalah yang telah menciptakan situasi di mana kita tidak dapat mendekati Bapa. Misi Yahusua lebih dari sekedar manuver hukum untuk mengizinkan Yahwa menyelamatkan kita. Misinya adalah untuk mengungkapkan karakter Bapa kepada kita. Misinya ini menyingkapkan Bapa sebagai sosok yang menyayangi dengan penuh kasih, dengan kesabaran yang berlimpah dan tidak terbatas, yang mempersiapkan hati manusia untuk menerima upah yang menanti orang-orang benar. Sebuah kesempatan untuk hidup di hadirat Yahwa dan memandangnya muka dengan muka. Benar, dan inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk menghabiskan waktu membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Yahwa untuk mengenal Dia secara pribadi. Ketika kita membaca kisah kehidupan Yahusua dalam Injil dan menyadari bahwa inilah yang akan dilakukan Bapa seandainya Dia ada di sana, maka hati Anda sebagai seorang manusia akan meleleh dan Anda pasti tidak bisa tidak akan mengasihi sosok yang seperti itu. Maksud saya, lihat bagaimana dia bersikap ketika para murid melakukan kesalahan. Dia selalu begitu sabar. Dia tidak pernah kehilangan kesabaran dengan murid-muridnya. Bahkan ketika, mari kita akui, bahkan ketika Petrus benar-benar telah melewati batas dan pantas untuk dimarahi, dia juga tidak pernah kehilangan kesabaran pada Thomas si peragu. Dia baik, dia sabar, dia ramah, pemaaf. Apa yang akan tidak disukai dari orang yang seperti itu? Dia pasti akan menjadi teman terbaik Anda, Doni. Ya, tentu saja. Siapa yang tidak percaya pada seseorang dengan kualitas karakter seperti itu? Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa setan telah berusaha keras untuk membuat orang-orang mempercayai kebohongan tentang karakter Yahwa. Anda tidak mungkin dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh seseorang yang berkuasa atas Anda jika Anda takut pada orang itu. Benar, Doni. Sepertinya kita perlu membuat beberapa program tentang kehidupan Yahusua dan apa yang diungkapkannya mengenai karakter Yahwa, karena sesungguhnya mengenal Dia berarti mengasihi Dia. Dan bagaimana kita bisa mampu percaya kepadanya untuk mengasihinya jika kita percaya pada kebohongan setan tentang karakter Yahwa? Ya, tentu. Itu bagus, Mario. Dari hukum psikologi kita tahu bahwa dengan melihat kita menjadi berubah. Upah orang-orang benar adalah hidup untuk selamanya di hadirat yang maha kuasa. Untuk dapat menatap wajah yang kemurniannya tak terlukiskan dan kasihnya yang tak terbatas. Berita Injil yang Yahusua sampaikan berulang kali, lagi dan lagi, adalah sebuah persiapan jiwa yang kita butuhkan. Transformasi yang akan mengubah kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Yahwa. Dan ini adalah, dengar dengan baik para pendengar, ini adalah sebuah karunia. Ini adalah sebuah hadiah. Kita hanya perlu menerimanya. Benar, Doni. Karena saya harus terbuka menyatakan bahwa seandainya Bapa tidak bersedia menjadi pribadi yang menyiapkan saya, maka saya tidak akan selamat. Saya akan terhilang. Nah, Doni dan para pendengar, kita telah begitu terperangkap dalam daftar mental kita tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen dan juga apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang Kristen, sehingga kita menjadi lupa bahwa apapun yang kita lakukan atau tidak kita lakukan, itu semua tidak akan pernah cukup. Ya, betul Mario. Semua itu tidak akan pernah cukup. Tapi Bapa mengetahui kondisi ini. Jadi, bahkan pekerjaan persiapan yang mengubah kita dari orang berdosa yang tidak dapat melihat wajahnya menjadi makhluk suci yang hidup di hadiratnya, itu pun adalah sebuah anugerah. Dan ini tersedia untuk semua orang yang mau menerimanya dengan iman. Baik, Doni. Nah, saya ingin berbicara tentang pekerjaan persiapan yang Anda sebut tadi, untuk membuat kita siap untuk hidup bersama Yahwa. Nah, bagi saya bisa berubah dari yang awalnya mudah kehilangan kesabaran saat mengemudi di jalanan pada pagi hari, menjadi pribadi yang sabar di hadirat Yahwa. Itu akan menjadi transformasi yang luar biasa bagi saya pribadi, Doni. Iya benar, tapi sekali lagi, itu pun adalah sebuah karunia. Jadi, buanglah untuk selamanya setiap pikiran bahwa Anda mampu dengan cara-cara tertentu melakukan apa saja untuk mendapatkan transformasi seperti itu, atau untuk setidaknya menjadi layak untuk mendapatkannya. Karena satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan hanyalah menerima karunia itu. Baik, Doni, kita akan istirahat dulu sejenak dan kemudian kita akan kembali untuk melanjutkan pembicaraan terkait topik ini. Para pendengar, kami akan segera kembali.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Seiring berlalunya hari demi hari, surga pun terus mencurahkan lebih banyak kebenaran. Dan setiap permata kebenaran baru mengungkapkan lebih banyak sisi dari kasih ilahi. Ada satu temuan baru tentang apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak percaya selama masa 1000 tahun setelah kembalinya Yahuswa. Dan ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Tapi temuan ini menunjukkan lebih dari sebelumnya, kedalaman kasih Yahwa yang tak terbatas. Kitab Roma pasal 5 ayat 6-8 menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Yahwa. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Yahwa menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nasib orang-orang yang tidak percaya selama masa 1000 tahun mengungkap bahwa Yahwa akan melakukan segala yang Dia mampu lakukan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Untuk informasi lebih lanjut, carilah artikel atau episode radio yang berjudul Masa 1000 Tahun Mengungkapkan Kasih Yahwa Bagi Mereka yang Terhilang di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Jadi, Doni, tolong jelaskan. Apakah karunia yang membuat kita siap untuk hidup bersama Yahwa itu adalah sebuah proses? Iya dan tidak. Pekerjaan transformasi mungkin merupakan sebuah proses. Tetapi transformasi yang disandangkan pada Anda saat Anda menerimanya dengan iman adalah sebuah transformasi yang sudah komplit. Tolong buka kitab Roma pasal 3, Mario. Apa yang dikatakan oleh ayat 10 sampai ayat 12? Tunggu. Kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Yahwa. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kebenaran adalah keselarasan atau kesesuaian dengan hukum ilahi. Itu berarti menjadi murni dan lurus secara moral. Dalam arti yang sangat nyata, itu berarti menjadi satu dengan Yahwa. Mario, apakah Anda ingat doa Yahuswa untuk para pengikutnya sebelum dia dikhianati di Taman Getsemani? Ya, dia berdoa untuk kesatuan, Doni. Nah, Mario dan para pendengar, Anda tidak bisa tiba-tiba mengubah diri Anda dari seorang pemberontak yang berdosa menjadi orang yang benar. Anda tidak akan bisa. Bahkan sekalipun Anda berusaha sekuat tenaga selama mungkin. Saya juga tidak bisa. Kita semua tidak bisa melakukannya. Tapi Yahwa bisa. Yang harus Anda lakukan adalah membiarkan iman Anda meraih janji firman-Nya. Dan realitasnya akan menjadi milik Anda secara instan. Mario, tolong bacakan doa Yahuswa untuk kita. Itu tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 17. Coba cek di ayat berapa? Mari kita lihat. Nah, ini di ayat 20 sampai 23. Di sini dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Menjadi orang benar berarti menjadi satu dengan Sang Pencipta. Kehendaknya, keinginannya, menjadi kehendak Anda, menjadi keinginan Anda. Itulah mengapa adalah sia-sia jika Anda berjuang untuk diselamatkan melalui tindakan penyangkalan diri Anda sendiri, untuk diselamatkan dengan kebenaran Anda sendiri. Karena tanpa kebenaran yang berasal dari Yahwa, kebenaran kita sendiri tidak akan masuk hitungan. Ya, Anda tahu, saya bukan seorang poliglot,
Tapi saya harus belajar beberapa bahasa lain di sekolah. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya dalam semua bahasa, tetapi dalam bahasa Inggris, kata atonement adalah secara harfiah at one man. Begitu jika dibaca per suku kata, Doni. Dan arti harfiahnya adalah kesatuan, atau berada dalam kondisi kesatuan. Begitulah penebusan, menjadi satu dengan Yahwa. Itu indah, dan itulah kerinduan hati Bapa. Itulah yang ingin dicapai oleh seluruh rencana keselamatan ini. Kesatuan antara Bapa dan anak-anaknya. Sekarang, pertanyaannya tentu saja adalah bagaimana cara kita melakukannya? Dan jawabannya adalah kita tidak bisa. Kita harus membiarkan Bapa melakukannya. Ya, karena ini adalah sebuah karunia. Ya, benar. Ini adalah sebuah karunia, sebuah hadiah. Sama seperti semua hal lain yang terkait dengan keselamatan. Itu disediakan oleh Bapa dan diterima dengan iman. Paulus menjelaskan hal ini dengan cara yang terbaik. Mari kita lihat bagaimana dia menggambarkan transaksi ini dalam kitab Roma pasal 4. Nah, kitab Roma pasal 3 berbicara tentang ketidakmungkinan manusia yang sudah jatuh untuk mengubah diri mereka sendiri. Kita tidak bisa. Kita punya sifat yang berdosa. Kitab Roma pasal 3 ayat 23 adalah tempat di mana kita mendapatkan pernyataan terkenal. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Jadi sekarang, dalam kitab Roma pasal 4, Paulus menjelaskan bagaimana kita diselamatkan. Itu bukan karena karya hukum Taurat. Silakan dibacakan Mario mulai dari ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Yahwa. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Yahwa, dan Yahwa memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Yahwa, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Yahwa kepadanya. Oke, berhenti di situ sebentar Mario. Oke. Ada banyak hal di sini. Pertama, apakah Abraham dibenarkan atau dinyatakan benar karena apapun yang dia perbuat? Tidak. Bahkan bukan karena dia setuju untuk disunat. Ya, bukan. Karena itu hanya lambang dari apa yang sudah ada di hatinya, Doni. Ya, tepat. Ayat 3, Abraham percaya kepada Yahwa dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini luar biasa. Karena iman Abraham, dia diperhitungkan sebagai orang yang benar. Imannya diperhitungkan padanya seolah-olah dia secara realita adalah benar. Ya, itu indah. Doni dan para pendengar, Anda tahu, jika Yahwa melakukan itu untuk Abraham, maka Dia juga akan bersedia melakukan itu untuk Anda dan saya juga. Benar, dan itulah keindahan anugerah ilahi, Mario. Anugerah ini berkembang sesuai kebutuhan. Oke, tolong teruskan baca di ayat 9, Mario. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum dia bersunat. Demikianlah dia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sekali lagi, sunat tidak membuat Abraham menjadi orang benar. Itu hanyalah sebuah simbol atau lambang dari kebenaran yang telah dia miliki melalui iman. Imannya pada janji-janji Yahwa diperhitungkan kepadanya. Atau dengan kata lain, imannya pada janji-janji Yahwa disandangkan kepadanya sebagai kebenaran. Mario dan para pendengar, ini menyenangkan. Apa arti dari semua ini bagi kita? Bagi Mario dan saya. Dan bagi semua para pendengar kita. Ini berarti bahwa iman kita pada janji-janji Yahwa diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Nah, sekarang apa alasannya? Karena dia tahu kita tidak bisa menjadi orang benar. Betul. Dia tahu kita tidak bisa menjadi orang benar. Dia juga tahu kita tidak bisa taat. Dia tahu kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri. Dia tahu bahwa dengan sifat berdosa kita tidak bisa berhenti berbuat dosa, walaupun hukumnya masih mengikat. Dia mengetahui semua itu, dan dia bersedia memenuhi kekurangan itu sebagai hadiah cuma-cuma. Yang harus kita lakukan adalah menerimanya dengan iman.
Dan kemudian iman kita membuatnya menjadi sebuah realita. Jadi dengan kata lain, ketika Anda mengulurkan tangan iman untuk menerima keselamatan, iman itu diperhitungkan kepada Anda sebagai kebenaran. Mario dan para pendengar, dengarkan dengan baik pernyataan ini. Tindakan menerima keselamatan dengan iman diperhitungkan kepada Anda sebagai kebenaran. Wow, itu sungguh, luar biasa. Itulah kasih. Itulah yang akan dilakukan oleh setiap ayah yang pengasih pada anaknya yang membutuhkan pertolongan. Baik, kita tidak punya cukup waktu untuk membaca seluruh pasal ini, Mario. Jadi tolong lihat di bagian akhirnya. Saya ingin Anda membaca kesimpulan Paulus. Baca ayat 20-25. Baiklah, di sini dikatakan, tetapi terhadap janji Yahwa, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Yahwa dengan penuh keyakinan bahwa Yahwa berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Yahwa memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yahusua, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yahusua yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Abraham tidak sempurna. Dia memiliki beberapa selir. Dia pernah membahayakan istrinya ketika dia mengatakan bahwa istrinya itu hanyalah saudara perempuannya. Ya, dan bukan hanya sekali, Doni, tapi 2 kali. Iya, benar. Dan dia juga berusaha mewujudkan janji Yahwa dengan kekuatannya sendiri melalui pernikahannya dengan Hagar yang membuatnya mendapatkan Ismail. Dia tidak sempurna. Tetapi dia benar-benar mempercayai janji-janji Yahwa. Dan karena kepercayaan itu, karena iman pada firman Yahwa, itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan begitulah cara kerjanya untuk kita juga. Ketika kita menerima firman Yahwa, ketika kita mengulurkan tangan iman dan menggenggam janjinya, maka janjinya tersebut menjadi realitas bagi kita. Kita diampuni, kita dianggap benar, kita dianggap selaras dengan hukumnya. Sekalipun karena sifat manusiawi kita yang berdosa, kita masih melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan. Dengan memilih untuk percaya, iman kita kemudian akan menjadi realitas kita. Ya, dan itu terdengar sama dengan kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Benar, memang seperti itu. Yahwa mengetahui ketidakberdayaan kita. Dia tahu bahwa kita hanyalah debu. Jadi jika kita mau meraih janjinya dengan iman, Yahwa menganggap itu sebagai realitas. Dan ingat, iman itu sendiri adalah sebuah anugerah. Kitab Roma pasal 12 ayat 3 mengatakan bahwa Yahwa telah memberikan kepada setiap orang sejumlah iman sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi, apa langkah selanjutnya, Doni? Bagaimana kita beralih dari kebiasaan memaki di pagi hari saat berada di jalanan, menjadi hidup selaras dengan Yahwa, agar kita dapat hidup di hadirat Yahwa dan memandang wajahnya? Setelah Anda mempraktekkan iman yang telah diberikan kepada Anda, dan menerima karunia Yahwa di mana kebenaran Yahusua disandangkan kepada Anda, maka Yahwa kemudian menciptakan Anda kembali menjadi serupa dengan gambarnya sendiri. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Pekerjaan ini adalah milik Yahwa, dan hanya Dia saja yang bisa. Benar. Mario, tolong buka kitab Yeskiel pasal 36 dan bacalah ayat 25-29. Oke. Ini adalah salah satu ayat-ayat favorit saya dari kitab suci, karena bagian ini menjelaskan dengan tepat bagaimana kita diubah dari seseorang yang tidak sabaran dan cepat memaki di jalanan pada pagi hari, menjadi seseorang yang dapat hidup di hadirat Yahwa. Kitab Yeskiel pasal 36 ayat 25-29. Silakan Mario. Oh iya, saat Anda membaca ayat-ayat ini, saya ingin Anda menekankan kata ganti orangnya. Perhatikan siapa yang berbicara. Oke, maaf, silakan Mario. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Nah, Mario dan para pendengar, Yahwa telah menyediakan bagi Anda semua apa yang Anda butuhkan untuk dapat diselamatkan. Tapi, pilihannya terserah kepada Anda. Yahwa tidak pernah memaksa hati nurani manusia. Pada akhirnya, itu bermuara pada pilihan pribadi Anda, dan tidak ada yang bisa membuat pilihan itu untuk Anda.
Jika Anda mau memilih, Anda dapat hidup selamanya di hadirat Yahwa. Pikirkanlah itu. Dia adalah sumber dari semua kebahagiaan. Tempat apa yang lebih baik untuk menghabiskan kekekalan selain di hadiratnya secara langsung? Dan tidak seperti Musa di padang belantara, kita memiliki kesempatan untuk melihat Bapa secara langsung. Dengarkan janji ini. Janji ini ditulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Di sini dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Sungguh janji yang indah. Para pendengar, sekarang terserah pada Anda. Apakah Anda mau memilih untuk menerima hadiah yang ditawarkan Yahwa kepada Anda atau tidak? Pilihannya ada pada Anda. Dia tidak akan pernah memaksa Anda untuk membuat pilihan yang mana. Tetapi saya akan mengatakan ini. Dia menunggu dengan rasa rindu yang begitu besar. Kita bahkan tidak dapat membayangkannya. Dia sangat rindu menyandangkan kebenaran Kristus kepada Anda. Dia sangat ingin Anda menerima karunia-Nya dan diselamatkan. Kita bahkan tidak bisa membayangkan sukacita yang akan Dia rasakan. Dia tidak terbatas. Jadi kapasitasnya untuk merasakan emosi juga seperti itu. Untuk memberikan gambaran betapa bahagianya Dia ketika orang berdosa menerima keselamatan, mari kita tutup segmen program ini dengan sebuah ayat dalam kitab Zefanya. Kita tidak sering melihat sekilas pandang apa yang ada di dalam hati Yahwa yang tersembunyi. Tetapi ini sungguh indah. Ayat ini menunjukkan betapa berartinya Anda baginya. Beginilah reaksinya ketika seseorang menerima pemberiannya. Kitab Zefanya pasal berapa, Doni? Kitab Zefanya pasal 3 ayat 15 dan ayat 17. Oke. Yahwa telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Dia telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Yahwa, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Yahwa Eloamu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Terimalah karunia pengampunan, penyucian, penciptaan ulang dari Yahwa. Dan Anda akan berdiri di hadapannya dalam kesempurnaan Yahuswa. Dia akan sangat tergetar. Akan begitu dipenuhi dengan sukacita, sehingga Bapa kemudian akan bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sun Bin adalah seorang ahli strategi militer terampil yang tinggal di Cina pada abad keempat sebelum Masehi. Dia pernah berkata, ketika taktik konvensional diubah secara tak terduga sesuai dengan situasi, maka taktik itu akan mengandung elemen kejutan dan secara strategis nilainya menjadi lebih tinggi. Setan adalah ahli strategi paling brilian yang pernah ada di bumi. Dia sering menggunakan taktik kejutan untuk mengacaukan dan menindas orang-orang yang berusaha dia tipu. Untuk memerangi rencana setan di hari-hari mendatang, Yahwa telah memberikan nubuatan supaya orang-orang tidak perlu terkejut. Kitab Wahyu pasal 13 berbicara tentang seekor binatang, sebuah patung untuk binatang itu, dan sebuah tanda dari binatang itu yang akan dipaksakan dengan ancaman kematian. Semua orang yang menerima tanda binatang itu akan kehilangan hidup yang kekal. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk mengidentifikasi binatang itu dan memahami apa patung binatang itu dan bagaimana menghindari tandanya. Kita perlu tahu, ini penting. Sementara kebanyakan orang Kristen menganggap patung binatang itu akan terbentuk di masa depan. Kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa patung binatang itu sudah terbentuk. Satu-satunya hal yang tersisa adalah pemaksaan tandanya. Penting untuk mengetahui apa patung binatang itu, kapan itu terbentuk, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan Anda. Karena itu benar-benar mempengaruhi hidup Anda. Buka worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC, pilih bahasa Indonesia dan cari episode yang berjudul Mengharapkan yang Tak Terduga. Patung binatang itu sudah ada di sini. Anda juga dapat mencarinya di channel YouTube kami. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia.
kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Nah, saatnya untuk menjawab pertanyaan dari kotak surat harian kita. Wilma Bradley dari Amerika Serikat mengirimkan sebuah pertanyaan. Dia berkata, "Sepertinya semakin tua saya, semakin sulit hidup saya. Saya sangat sering terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur kembali karena merasa cemas. Saya tahu bahwa Bapa telah berjanji untuk berjalan bersama kita, tetapi apakah ada berkat khusus yang Dia berikan untuk menolong kita bertahan?" Pasti ada. Kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 mengatakan, Yahwa itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia akan menolong kita bertahan, tetapi kita perlu memanfaatkan bantuan yang Dia berikan. Ada beberapa cara khusus Yahwa menolong kita bertahan. Yang pertama, tentu saja, adalah melalui firman-Nya. Kitab Roma pasal 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Itu terdengar sama seperti kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 11 yang mengatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, betul. Kitab suci secara harfiah adalah firman Yahwa. Menurut kitab Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Yahwa sendiri mengandung kuasa untuk menggenapi atau melakukan apa yang dikatakan oleh firman itu. Jadi Anda terbangun di malam hari dan tidak bisa kembali tidur karena merasa cemas. Klaimlah janjinya. Kitab Mazmur pasal 34 dan pasal 37 penuh dengan janji. Mulailah dari sana. Kitab Yesaya pasal 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, saya juga suka dengan kitab Amsal pasal 18 ayat 10. Nama Yahwa adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Itu luar biasa. Saat Anda takut, renungkan nama Yahwa. Apa artinya bagi Anda? Dan bagaimana cara Anda melihat kehadirannya dalam hidup Anda? Bukan hanya janji-janji itu. Kisah-kisah dalam Alkitab juga benar-benar mengilhami iman. Ketika Anda melihat bagaimana Yahwa telah memperhatikan orang lain, bahkan sekalipun saat mereka tidak pantas mendapatkannya, itu memberi Anda keberanian untuk mengetahui bahwa Dia juga akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Iya, benar. Berkat lain yang diberikan Yahwa yang dapat menolong kita untuk bertahan, dan ini cukup menarik, adalah doa dan pujian. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Doa dan ucapan syukur. Itu adalah dua dari berkat terbesar Yahwa yang dapat menguatkan hati kita untuk bertahan. Keraguan tidak dapat hidup dalam atmosfer pujian. Dan ketakutan akan hilang ketika kita memusatkan perhatian kita pada banyak cara yang telah Yahwa lakukan untuk memberkati kita di masa lalu. Benar, coba dengarkan ini. Ini salah satu janji favorit saya. Ini dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yahwa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Yahwa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yahushua. Saya suka dengan janji itu. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Yahwa akan menghilangkan semua masalah kita. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Dia akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk tetap setia terlepas dari apapun yang akan terjadi. Ya, satu hal dalam hidup saya sendiri yang digunakan Yahwa untuk menguatkan saya di saat krisis adalah sesama orang percaya. Mengetahui bahwa mereka berdoa untuk Anda dan bahwa mereka peduli, sungguh dapat sangat membantu. Dan tidak hanya dalam arti emosional, tetapi sering juga dalam arti yang sangat nyata, secara praktis. Jadi, jangan takut untuk meminta bantuan dari rekan seiman. Merupakan hak istimewa kita sebagai orang Kristen untuk melayani Yahwa dalam pribadi orang-orang kudusnya. Benar, itu bagus Mario. Kitab Galatia pasal 6 ayat 2 memberitahu kita bahwa kita harus bertolong-tolongan menanggung beban kita.
Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Nah, hal lain yang juga membantu saya adalah memegang janji-janji pada apa yang akan terjadi di masa depan. Hidup di dunia yang penuh dosa tidaklah mudah. Ada masalah-masalah, dan akan terus ada. Tetapi ada berkat-berkat juga yang berguna untuk memampukan kita melewati masalah-masalah itu. Mari kita baca apa yang Yahusua katakan dalam kitab Matius pasal 5. Itu adalah ucapan bahagia dari khotbah di bukit. Nah, tolong bacakan Mario. Dia berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Yahwa, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Yahwa. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Yahwa. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Itu adalah beberapa janji yang mencakup semua hal. Janji-janji ini sangat menghibur, terutama ketika kita menghadapi diskriminasi dan penganiayaan yang biasa terasa memberatkan dan mengecilkan hati. Kitab Roma pasal 8 berisi janji yang agak tidak biasa. Nah, tolong bacakan untuk kita Mario di ayat 16-18. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Yahwa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Yahwa, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini adalah janji yang menarik. Dikatakan bahwa jika kita menderita bersama Yahusua, maka kita adalah ahli waris Yahwa dan menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Dan tentu saja, sukacita yang menunggu orang-orang yang ditebus bahkan membuat cobaan terburuk dalam hidup ini tampak seperti tidak ada apa-apanya. Benar, Doni. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Yahwa kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Dan ada kitab 1 Petrus juga. Dengarkan ini, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-7. "Terpujilah Yahwa dan Bapa Tuhan kita Yahusua Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yahusua Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Yahwa karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yahusua menyatakan dirinya. Itu sangat indah. Hei, di dunia ini semua orang menderita. Benar. Tetapi orang-orang Kristen memiliki kasih dan kuasa Yahwa yang menguatkan mereka dan memberi masa depan yang penuh harapan. Amin. Satu janji terakhir, kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Di situ dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Baik para pendengar, kami selalu senang mendengar pesan dari Anda. Terkadang kami melihat komentar yang diposting di YouTube, tapi terkadang juga tidak. Tetapi jika Anda ingin memastikan dan menyampaikan pesan Anda langsung kepada kami, Anda bisa langsung mengunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Kirimkan pertanyaan, komentar, atau bahkan permintaan doa Anda kepada kami, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjawabnya. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Edgecamp, Selandia Baru, terletak tepat di dataran banjir. Akibatnya, kejadian banjir di tempat itu sudah dianggap normal. Bahkan pada saat cuaca buruk dan hujan lebat terjadi, penduduk setempat tetap beraktivitas seperti biasa. Lagi pula,
ketika Anda tinggal di kota yang dibangun di dataran banjir, apakah Anda masih akan mempersoalkan sebuah banjir kecil? Namun, belum lama ini, terjadi peristiwa di mana orang-orang tidak beraktivitas seperti biasa. Ya, memang hanya hujan biasa saja yang turun. Tapi, kepala sekolah dasar di Edgecamp melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia memutuskan untuk membatalkan kelas untuk hari itu. Itu tidak normal. Sang kepala sekolah yang bernama Kahu Walker setelah kejadian itu berkata, aturan praktis yang normal adalah ketika Anda tetap terbuka dengan segala pilihan. Pada hari itu, ada sesuatu yang membuat Tuan Walker terkesan untuk menyuruh semua murid di sekolah tetap tinggal di rumah. Jadi, dia pun menuruti kesan itu. Sekolah itu terletak di dekat sungai. Karena banjir sering terjadi, tanggul banjir telah dibangun untuk melindungi kota dari kenaikan air. Belum ada yang tahu bagaimana atau mengapa, tapi pada hari Tuan Walker membatalkan sekolah, beton pembatas banjir di pinggir sungai itu runtuh. Sebuah gelombang air pasang menyapu kota. Dampaknya sangat menghancurkan. 15 rumah hancur dan 230 lainnya rusak parah. Kira-kira sepertiga penduduk kota harus pindah ke motel lokal atau ke rumah teman atau keluarga mereka sambil menunggu rumah mereka dibangun kembali atau diperbaiki. Seburuk apapun kerusakan kota itu, tapi kondisinya akan jauh lebih buruk jika seandainya sang kepala sekolah tidak mendengarkan kesan itu dan membatalkan kelas. Tembok banjir itu jebol di waktu yang sama di mana biasanya para siswa biasanya berjalan ke kelas. Seandainya Tuan Walker tidak menyuruh semua orang untuk tetap tinggal di rumah, maka banyak nyawa anak-anak yang akan hilang. Tonya Rutland, seorang ibu yang memiliki 6 orang anak mengatakan, jika mereka tidak membatalkan sekolah, maka banyak dari anak-anak ini, dan termasuk anak-anak saya dan semua rekan-rekan mereka, yang akan berjalan kaki ke sekolah. Para pendengar, Kitab Mazmur pasal 46 menyatakan, Yahwa itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Yahwa semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Eloah Yakub. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun kembali Edgecamp dan membersihkan puing-puing yang disebabkan banjir itu. Tetapi Kahu Walker mengucapkan terima kasih atas campur tangan ilahi yang membuatnya terkesan untuk membatalkan kelas pada hari itu. Dia mengatakan bahwa tanpa campur tangan ilahi, kita akan melihat hasil yang sangat berbeda seandainya anak-anak kita berjalan kaki ke sekolah di pagi itu. Kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 mengatakan, karena mata Yahwa menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini.
Oke Doni, pernahkah Anda mendengar tentang Holodomor? Holo apa? Holodomor. Kata itu terdengar tidak asing. Apa itu? Nah, itu adalah sebuah kelaparan. Itu adalah sebuah kelaparan yang dibuat secara sengaja di Ukraina pada tahun 1932 dan 1933. Ya, benar. Saya sudah ingat sekarang. Saya sudah pernah membaca kisahnya. Hanya saja saya lupa dengan namanya. Bukankah Stalin yang bertanggung jawab melakukan hal itu, Mario? Resimnya, ya. Ukraina adalah salah satu kantong kekaisaran Soviet. Dengan menyita pasokan makanan yang ada di situ, jutaan orang dibiarkan mati kelaparan. Perkiraan jumlahnya berkisar paling sedikit 3,3 juta hingga 12 juta orang meninggal karena kelaparan. Itu sangat jahat. Ya, dan yang tidak diketahui banyak orang adalah selama tahun 1920-an, sebuah kebangkitan rohani melanda Ukraina. Banyak orang yang memberikan hati mereka kepada Yahwa. Tapi kemudian, beberapa tahun sebelumnya, ada firman dari Yahwa yang disampaikan bahwa mereka harus bersiap-siap untuk pergi dan berimigrasi ke negara lain. Betulkah? Hah? Saya tidak pernah mendengar info yang itu, Mario. Ya, seperti yang bisa Anda bayangkan, itu tentu bukan pesan yang sangat populer. Mengapa mereka harus pergi? Pada akhirnya, dari ratusan ribu, jika bukan jutaan orang yang telah memberi hati mereka kepada Yahwa, hanya 200 keluarga yang mengindahkan seruan untuk pergi. Sekarang yang harus Anda ingat, ini adalah Ukraina di tahun 1929-1930. Belum ada GPS. Mereka adalah petani sederhana yang menjalani seluruh hidup mereka di satu tempat. Mereka tidak ada peta jalan. Bahkan tidak ada peta jalan untuk memberitahu mereka kemana mereka harus pergi atau bagaimana menuju ke sana. Tetapi dengan iman, 200 keluarga ini mengemasi gerobak pertanian mereka dan pergi. Bagaimana mereka tahu kemana mereka harus pergi, Mario? Mereka tidak tahu. Mereka hanya mempercayai Yahwa untuk memimpin mereka, dan Dia melakukannya. Dia akan mengesankan pikiran mereka tentang kota mana yang harus dikunjungi selanjutnya. Kemudian, ketika mereka sampai di sana, Dia akan mengarahkan mereka ke desa berikutnya, langkah demi langkah. Dia memimpin mereka melintasi Ukraina dan terus berjalan, sampai akhirnya mereka tiba tepat di perbatasan Cina, dan di sanalah mereka berkemah. Sekarang, ingat, mereka semua berkemah di gua-gua batu atau di gua-gua yang digali. Dalam kondisi itu, mereka pun mulai mengingat kuda-kuda dan sapi-sapi bagus yang mereka tinggalkan di lumbung mereka di pertanian mereka yang makmur. Para wanita juga mulai memikirkan tempat tidur empuk mereka di rumah mereka yang nyaman. Setiap kali mereka harus memasak di atas api di alam terbuka, mereka mengingat tungku pembakaran kayu yang bagus di dapur rumah pertanian mereka yang nyaman. Jadi, beberapa dari 200 keluarga ini memutuskan untuk kembali. Apa yang terjadi? Ya, firman Yahwa datang. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi Dia mengirim pesan bahwa jika mereka kembali, orang-orang itu akan mati di pengasingan di Siberia. Beberapa wanita akan memakan bayi-bayi mereka sendiri, dan sisanya akan mati kelaparan. Firman itu menenangkan mereka untuk sementara waktu, tetapi akhirnya sebagian besar dari orang-orang ini akhirnya kembali. Pada akhirnya hanya ada 40 keluarga yang tersisa. Yahwa memimpin mereka secara berkelompok, 10 keluarga per kelompok untuk berjalan menuju ke Cina. Di sana, mereka mampu membangun rumah baru dan mengatur kehidupan sekali lagi. Tidak sampai beberapa tahun kemudian, firman itu tergenapi dengan apa yang terjadi di Ukraina. Dan sama seperti peringatan dari Yahwa yang telah disampaikan, banyak petani makmur di sana yang kembali ditangkap sebagai musuh rakyat dan mati di pengasingan. Para wanita dan anak-anak mati kelaparan. Wow! Ini adalah kisah nyata. Saya membaca sebuah buklet yang ditulis oleh seorang pria yang lahir di Cina dari salah satu keluarga ini yang telah dibawa ke tempat yang aman di Cina. Beberapa tahun kemudian, pada pertengahan hingga akhir tahun 1940-an, tepat sebelum komunisme menindas di Cina, keluarga-keluarga ini dibawa keluar lagi. Beberapa orang berakhir di Australia dan beberapa orang di Kanada. Bagaimanapun, poin yang ingin saya sampaikan adalah saya melihat hubungan nyata antara pengalaman mereka dan pengalaman kita di sini di akhir zaman ini. Keluarga-keluarga ini berada dalam bahaya. Mereka perlu pergi ke tempat yang aman, tetapi mereka tidak tahu caranya. Tidak ada peta jalan, tidak ada GPS. Itu akan menakutkan. Jika Anda menjalani seluruh hidup Anda di satu desa kecil, Anda bahkan tidak akan tahu ke arah mana harus pergi. Ya, mereka tidak berdaya. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mempercayai Yahwa. Dan saat mereka mempercayai Dia, Dia memimpin mereka. Satu langkah pada satu waktu. Satu desa pada satu waktu. Saat mereka mengikuti, Dia memimpin. Begitulah cara saya melihat topik hari ini, Doni.
kita mati dalam pelanggaran dan dosa, kita tidak berdaya, adalah mustahil dengan kekuatan kita. Dengan kebijaksanaan kita, Benar, tidak ada cara bagi kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Adalah mustahil kita bisa memenuhi persyaratan untuk masuk ke kota suci tersebut. Namun, jika kita mau menempatkan diri kita di tangan Yahwa, jika kita mau mempercayai Dia dan mengikuti kemana Dia memimpin, jika kita mau menerima hadiah yang Dia sediakan, Dia akan membawa kita dengan aman ke dalam kerajaan-Nya. itu ilustrasi yang bagus. Itu sangat benar. Kita tidak bisa mempersiapkan diri kita sendiri. Tidak mungkin. Setiap orang dari kita memiliki sifat yang berdosa. Adalah mustahil jika kita berharap kita bisa memenuhi persyaratan untuk masuk ke kota suci tersebut dan hidup selamanya bersama Yahwa dengan kekuatan kita sendiri. Dalam kitab Matius pasal 12, Yahusua berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Begitulah para pendengar. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Tetapi saya sendiri tidak dapat menghasilkan hal-hal yang baik ketika apa yang ada di dalam diri saya adalah busuk. Ya, saya sama seperti Anda, Doni. Dalam kitab Matius pasal 23, Yahusua mengatakan hal ini kepada orang-orang Farisi. Dengarkan ini, ayat 25 dan 26. Di sini dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Begitulah saya kotor di dalam. Saya memiliki sifat yang berdosa, dan tidak ada yang bisa saya lakukan yang dapat mengubah fakta itu. Dan itu tentu saja sudah menodai satu kebaikan kecil yang pernah saya lakukan. Saya mengerti. Kita semua sama seperti orang Farisi dalam hal ini. Tetapi keindahan dari rencana keselamatan adalah bahwa Yahwa telah menyelesaikan semuanya. Dia mengendalikan transformasi yang membuat kita siap untuk masuk ke dalam kekekalan. Dialah yang mengubah kita menjadi segambar dengan gambar ilahi. Yang harus Anda lakukan adalah menerima hadiah yang Dia tawarkan. Ulurkan tangan iman dan klaimlah karunia pengampunannya. Ulurkan tangan iman dan klaimlah karunia pengudusan dan transformasinya. Ulurkan tangan iman dan klaimlah janji ketaatan. Dan melalui tindakan ini, dengan memilih untuk mempraktekkan iman untuk menerima karunia-karunia ini, iman Anda akan diperhitungkan kepada Anda sebagai kebenaran. Sungguh transaksi anugerah ilahi yang luar biasa. Iman itu sendiri adalah sebuah hadiah. Jadi ketika kita memilih untuk menggunakan karunia itu untuk meminta karunia-Nya yang lain, Dia akan menghitungnya sebagai kebenaran. Ya, benar Mario. Para pendengar, dengarkan dengan baik. Yahusua akan segera kembali untuk mendirikan kerajaan Yahwa di bumi yang baru. Jika Anda ingin hidup selamanya dengan Yahwa, Anda bisa. Ambillah keputusan. Terimalah karunia-karunia yang Dia sediakan untuk membawa Anda ke sana. Setiap orang yang diselamatkan akan diselamatkan karena mereka mengambil pilihan itu. Keputusan itu untuk percaya kepada Yahwa dan menerima pemberiannya. Buatlah pilihan itu hari ini. Mulailah mengikuti Dia. Dia tidak akan pernah menyesatkan Anda. Baik para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ,
yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.